konsumsi bahan bakarnya 0,7 liter per 100 kilo. Gila. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif. Dan kali ini kita pulang kampung naik Volvo. Susah banget ngomongnya, udah lama. Ya, karena Volvo ini sempat ngilang beberapa lama di Indonesia. Padahal dulu tahun 80-an, 90-an tuh ngetop banget. Apalagi waktu itu di zamannya Soeharto, Volvo itu dijadikan mobil menteri. Karena dia saking safety-nya dan emang kelihatannya gagah banget. Cuma di tahun 90-an akhir dan tahun 2000-an, memang model Volvo itu berubah, pengen menjadi aerodinamis, ya kan. Terus desain-desainnya agak kurang lah ya. Jadi dulu tahun 99, Volvo itu dibeli sama Ford. Dan disitulah eranya dimana Volvo itu mengalami penurunan dan bentuk-bentuknya kurang begitu diminati lah. Tapi di tahun 2010 ya, Ford itu kan habis gonjang-ganjing 2008-2009 krisis di Amerika. Dijual-jualin lah tuh Land Rover dan kawan-kawan. Dan kebetulan si Volvo dibeli sama Geely. Tahu nggak? Dulu tahun 99, Ford itu ngebeli Volvo dengan harga 6,4 miliar dolar US. Tapi karena waktu itu Ford lagi BU, dijual ke Geely dengan harga cuma 1,8 miliar dolar AS. Jadi rugi berapa tuh? Banyak banget ya. Jadi benar-benar rugi besar si Ford itu ketika ngejual Volvo. Apalagi ketika Geely ngambil, Geely tuh emang bagus banget ya, maksudnya secara manajemen dan kawan-kawannya. Jadi gue pikir dia bakal kayak MG gitu. Yaudahlah semua dipindahin ke Cina, cuma brandingnya doang gitu kan. Volvo itu sampai sekarang desainernya masih desainer-desainer dari Swedia, pabrik di Swedia dan Belgia tidak ditutup, ya kan, bahkan berkembang. Sekarang ada pabrik di Cina dan di Malaysia dari tahun 67 juga nggak ditutup. Jadi yang udah lama, pegawai-pegawai lamanya itu nggak langsung di-cut, nggak, tapi disuruh ngembangin lagi, dikasih kebebasan buat bikin mobil. Dan akhirnya ketika lewat dari tahun 2010, mereka ngeluarin XC90 yang baru, itu langsung jadi ganteng banget. Dan dia punya garis-garis desain yang kotak-kotak tegas seperti model-model Volvo di tahun 80-an, dimana itu lagi era jaya-jayanya Volvo. Wah, jadi ketika gue ngeliat mobil ini seneng banget. Karena desainnya itu tetap aerodinamis, tetap banyak lekukannya, tapi tegas gitu lekukannya. Jadi kayak apa ya? Kayak tahun 90-an akhir sama tahun 2000-an awal itu kayak Volvo tuh hilang gitu loh. Kayak bukan Volvo gitu. Kalau bukan logonya V begini kayak bukan Volvo, tapi ini Volvo sekali gitu. Lihat desain-desainnya tegas dan gak banyak aksen-aksen yang aneh. Dan mobil ini sebenarnya udah keluar dari 2017. Dan uniknya biasanya kalau mobil pertama kali keluar itu penjualannya langsung das, kan, sat-set das-des gitu kan. Tapi mobil ini kebalik. 2017, 2018, 2019 itu penjualannya 3 tahun pertama itu nggak lebih dari 100.000 unit di seluruh dunia. Tiba-tiba di 2020, 2021, 2022, sampai 2023 penjualannya selalu merangkak ke atas, bahkan sempat hampir 200.000 unit per tahunnya. Jadi semakin lama orang kenali mobil, ternyata semakin banyak orang yang pengen beli dan pengen menikmati gitu. Biasanya kan udah menjelang siklus akhirnya kan lama-lama penjualan turun ya. Akhirnya harus refresh, makanya dari 2017 sampai sekarang dia baru mengalami facelift di 2023, bisa kelihatan dari bentuk bumpernya seperti ini. Dan memang untuk sebuah mobil 2017 yang pertama kali diluncurkan, desainnya di 2023 dibandingkan dengan X1 yang baru keluar nih ya. Terus ada GLA yang baru keluar juga yang lebih fresh di tahun 2020 ke atas gitu ya. Ini masih keren. Keren banget desainnya. Gue suka banget terutama Thor hammernya ini ya. Kalau nyala LED-nya. Tuh, kok nggak nyala? Oh, nyalanya dia pelan-pelan. Set. Ini keren banget sih. Pas lagi malam-malam kita lihat di jalan, wih gila, keren banget. Dan dia di depan sini, dia ada logo Volvo ya, nunjuk ke arah sini, ada tanda panahnya. Dan di sini ada kameranya sama bagian sini radar. Dan di atasnya juga ada kamera, single kamera buat lane keeping assist dan kawan-kawannya. Dia bilangnya pilot assist, dan pilot assist-nya bagus banget. Gue nyoba dari Klaten ke Jakarta, kebalik dari Jakarta ke Klaten. Ini adalah mobil dengan adaptive cruise control yang pengeremannya paling lembut yang pernah gue coba. Jadi ketika ada tiba-tiba truk ngambil kanan, dia kan harusnya ngerem mendadak ya. Dia ngerem mendadak tapi ngeremnya halus banget. Keren, gokil. Gue pikir Hyundai itu udah paling halus, ternyata ini lebih halus lagi. Ya, dari semua mobil yang punya adaptive cruise control yang gue coba paling bagus, paling lembut, paling dependable, ya ini si Volvo ini. Kan Volvo terkenal sama safety ya, makanya dia bikin sistem pilot assist-nya juga nggak main-main. Sekarang kita buka kap mesinnya ya. Ini ada tanda panah, set, bukanya dari sini emang. Oke, lihat ya.
Mesinnya ini kecil, 1500 cc, jadi 3 silinder juga ya kan. Harusnya dia getar kayak BMW X1 gitu ya, tapi ternyata enggak. 1500 cc turbonya ini dia tenaganya 180 horsepower dan getaran mesinnya juga sangat minim. Biasanya mobil yang udah pakai hybrid atau plug-in hybrid, dia akan menggunakan mesin yang tenaganya diperas abis gitu, dibikin kecil banget ya kan, Atkinson cycle dan kawan-kawannya. Tapi mobil ini tenaganya masih gede, 180 horsepower. Untuk sebuah mesin 500 cc 3 silinder, itu tenaganya lumayan. Jadi nggak diperas habis, nggak diturunin. Dan motor listriknya, dia 82 horsepower. Jadi kalau di total, tenaganya gede, 262 horsepower. Makanya 0 ke cepek, itu tuntas dalam waktu 7 detikan aja. Gokil ya. Tapi dia FWD. Jadi kalau misalkan kalian pikir dia bakal RWD, nggak. Dia FWD. Dan ada varian yang AWD, cuma nggak masuk Indonesia. Nah, makanya mobil ini untuk di kelas X1 dan GLA, harganya agak mahal. Iya, mobil ini harganya 1M 50 juta, di mana GLA dan X1 itu harga sekitar 900 jutaan. Jadi limbahan 100 juta. Dan karena dia plug-in hybrid electric vehicle, makanya dia bisa jalan tanpa mesin sama sekali asalkan kita cas dengan range sekitar 45 km atau sekitar 10% aja lah ya, dibandingkan dengan mobil listrik pada umumnya. Nggak play-play makanya. Nah, kalau kita mau ngecas ada di sini, dan dia bentuknya kompak, jadi nggak nyampe 4,5 meter, 4,4 meter sekian. Lebarnya juga nggak nyampe 1,9 dan tingginya cuma sekitar 1,6 meter aja. Nah, ada colokan pakai CCS ya. Terus di sini peleknya 19 inci, makanya padu padannya pas banget, nggak kegedean, nggak kecilan. Sampai ke belakang, ini juga lihat karetnya ditutup sama plastik sampai ke belakang, garis-garisnya tegas, dan lampu belakangnya ini masih ngikutin Volvo tahun 90-an atau tahun 2000-an. Keren sih. Gua seneng banget sama desain depan samping belakangnya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan GLA atau X1, menurut gua desain yang paling cakep ya Volvo ini ya. Dan seneng gitu ngeliat Volvo di jalan lagi gitu kan. Padahal dulu banyak. Bagasinya nggak terlalu besar, tapi untuk sebuah mobil PHEV yang dimana biasanya kita nggak dapetin ban serep atau bagasi tambahan di bagian bawah, dia masih ada ban serep dan masih bisa ditaruh barang sebelah kiri kanannya. Sama ini ada chargernya ya, portable. Tapi kalau pakai portable lama bisa semalaman. Tapi kan dia cuma 10 kW ya, dimana mobil listrik biasanya sekitar 70 kW yang segede gini. Jadi baterainya sekitar 1/7 aja. Dan kita ngecas pakai chargernya wall charger yang gue punya. Sekitar hampir 3 jam dari habis. Let's go, sekarang kita jalan aja yuk. Dan sekarang kita udah masuk ke dalam Volvo XC40 Recharge PHEV. Panjang amat ya. Plug-in hybrid electric vehicle. Jadi kemarin kita udah bawa dari Jakarta ke Klaten dalam kondisi baterai habis. Jadi dia ketika baterainya habis, dia hanya menjadi mobil hybrid pada umumnya. Jadi sama seperti hybrid Toyota atau segala macamnya ya. Tapi ketika jadi PHEV, nah itu katanya dia bisa 1 liter per 100. Atau 1 liter itu untuk 100 km. Ya, cuman karena kemarin kita cobanya pas lagi habis dan coba di jalan tol, tentu saja di jalan tol dengan mobil yang bobotnya 1,8 ton, dia nggak bisa dibandingkan dengan mobil-mobil hybrid lainnya. Karena PHEV kan baterainya lumayan besar ya. Jadi kemarin kita dapat sekitar 6,6 liter per 100 km. Atau mungkin bisa dibilang sekitar 115 sampai 116. Dimana kalau misalkan mobil seberat itu di jalan tol, ya oke lah. Dan kalau misalkan mobil hybrid, itu ketika dipakai di jalan yang macet, itu dia akan lebih irit. Dan sekarang kita mau coba pakai mode pure, dimana kita sudah cas sampai full di rumah. Dan dilihat di sini ya, ini masih penuh. Katanya ini 43 km. Jadi kita lagi OTW ke Solo. Jadi mungkin pas pulang baru dia pakai mesin bensinnya. Dan kebetulan teman gue juga ada yang punya XC60 Recharge ya. Jadi yang XC60 yang atasnya lagi. Nah, itu dia bilang isi bensinnya itu sebulan sekali belum tentu gitu. Karena saking iritnya, karena saking seringnya dia pakai colokan listrik gitu. Jadi kebayang kalau misalkan kita punya mobil ini gitu ya. Mungkin beberapa orang mau beli mobil listrik tapi masih takut gitu ya, kalau nanti keluar kota gimana, kalau misalkan nanti habis gimana. Oke, PHEV ini memang jaraknya sedikit ya, cuma 45 km. Tapi kalau misalkan kalian let's say kalian kerja di Sudirman, rumah di Cinere atau rumah mungkin di daerah Bintaro gitu ya, itu penghematannya luar biasa banyak banget. Karena pakai listrik itu jelas per kilowattnya cuma berapa? Cuma 1600 kilowatt ya. Jadi wah, sangat menyenangkan sekali pakai mobil listrik ya. Gue token listrik 1 juta buat 7 bulan kemarin, rekor. Jadi di rumah gue itu yang buat charging mobil listrik sama buat rumah tuh dibedain.
Nah, waktu itu isi Desember, isi lagi tuh Juni kalau nggak salah. Jadi 7 bulan 1 juta baru habis. Nah, kebayang kalau naik mobil ini baterainya kecil, terus kita tiap hari bolak-baliknya sekitar 40 km gitu ya PP-nya. Wah, itu penghematan luar biasa sih. Dan kalau kita mau keluar kota tinggal langsung gas aja. PHEV emang the best. Dan ketika mobil ini kemarin gue pakai ya di Jakarta macet-macetan, terus kita jalan ke Klaten gitu ya, udah menempuh 500 km lebih ya. Ini rasanya lebih mirip mobil listrik dibandingkan sebuah mobil plug-in hybrid atau hybrid gitu. Karena pedal feel-nya itu rasanya lebih kayak mobil listrik, kita gas gitu langsungnya set tuh. Rasanya kayak nggak ada mesin bensin ya, kayak gua naik Ioniq 5 atau kayak gua naik Nissan Leaf atau semacamnya gitu ya. Bener-bener rasanya listrik banget gitu dibandingkan sama mobil hybrid. Mungkin kalau kalian biasa naik Nissan Kicks gitu ya. Nah, ini tuh rasa feel-nya tuh dia listrik banget dibandingkan dengan mesin bensin sih. Kacau. Jadi rasanya gue kayak mobil listrik aja gitu. Tuh, kita gas seperti ini gitu ya. Nggak ada jeda sama transmisinya sama sekali. Bener-bener direct. Rasanya hampir 100% mirip mobil listrik. Dan mesin 3 silindernya pun kalau nyala, itu suaranya halus. Dan yang kedua, getaran mesinnya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali getaran mesinnya. Jadi kemarin nyobain BMW X1 gitu yang 3 silinder atau Mini Cooper yang 3 silinder 500 cc, itu rasanya 3 silinder itu masih ada gitu, masih getar. Kalau ini 3 silindernya sama sekali nggak ada getarannya. Kayak mungkin kalian tahu Ford Fiesta EcoBoost gitu ya. Nah, kurang lebih getarannya ya hampir nggak kerasa, sama kayak gitu sih. Rasanya kayak 4 silinder, bahkan mobil ini karena saking halusnya, rasanya kayak nggak ada mesin bensinnya. Kayak bener-bener mobil listrik 100%. Cuma suaranya masih ada pas kita gaspol gitu ya, wuss, itu kerasa. Dan di sini ada driving mode ya. Jadi kita lihat di sini mulai dari hybrid, individual, power sama off-road. Ya, kalau kita sekarang lagi pakai pure karena kita lagi pengen coba. Loh. Ya. Gak bisa kepilih pure-nya. Padahal tadi bisa loh. Oke, ya udah kalau gitu kita pakai hybrid aja. Kita berhenti dulu buat bisa pindah ke pure ya. Kita ganti ke pure, bisa nggak? Ya, nggak bisa. Padahal masih 35 kilo loh. Range-nya loh, masih penuh tuh. Oke, nyala lagi. Ah, bisa. Eco Drive, sip. Yuk kita gas. Masukin D. Jadi gitu ya, kalau kita mau pakai pure ternyata harus berhenti dulu. Nggak bisa pas lagi jalan gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke mode pure. Range-nya masih sekitar 37 km. Dan tadi gara-gara kita gas gitu langsung berkurang jadi 35. Jadi emang dia ngebaca driving mode kita seperti apa, driving style kita gimana, dan dia akan terjemahin ke range dengan driving style yang kita pakai tadi. Dan kalau kita ngomongin driving, ini mobil kenyamanannya memang dibanding X1 atau GLA, ini mungkin yang paling nyaman sih. Jadi kalau kita nilai dari kekedapan kabin, suspensi, kenyamanannya, rasa stiffness-nya masih ada kas-kas mobil Eropa karena buat ngincer handling yang bagus gitu kan. Tapi di mobil ini itu bener-bener di kelasnya mungkin yang paling comfort yang pernah gue coba. Tapi handlingnya tidak mencerminkan sebuah mobil Eropa yang sangat dynamic sih. Handlingnya menurut gue B aja, setirnya mantep, weightnya pas, nyaman lah, dipakai juga gampang. Cuma sayang sekali kalau kita mau driving fun yang agresif seperti X1 atau GLA gitu ya. GLA sih yang paling top sih untuk handling di kelas ini. Jadi mobilnya emang lebih ke comfort oriented dibandingkan dengan driving fun sih. Tapi kalau misalkan udah duduk di dalam buat commuting tiap hari gitu ya, kita nggak akan mikir-mikir hal itu gitu. Jadi bener-bener udah kita butuh mobil yang nyaman, yang mewah, bagus, irit, wah the best. Dan hal kedua yang paling gue suka dari mobil ini, dia pakai sound system dari Harman Kardon, di mana banyak mobil mewah yang pakai sound system Harman Kardon. Tapi dibandingkan dengan Harman Kardon lainnya yang pernah gua coba di mobil-mobil lain ya, ini adalah audio Harman Kardon yang terbaik yang pernah gua coba. Jadi dia itu punya subwoofer dari depan ya. Jadi ditaruh di dekat mesin namanya air woofer. Terus speakernya ada 13 dan dia punya ampli itu 600 watt. Sama ada teknologi namanya D-Rack, di mana dia bisa membuat speaker itu harmonisasi. Ditambah D-Rack itu dia membuat suaranya itu bagus, bukan cuma di volume tertentu aja, tapi mulai dari volume kecil sampai gede, itu suara bagus banget. Suara bagus banget. Kebayang nggak? Jadi Harman Kardon itu bukan audio terbaik dari si Volvo ini.
di XC60 sama XC90 yang di atasnya ini, yang sekelas mungkin sama, kalau BMW mungkin X3, X5-nya ya. Kalau Mercedes mungkin dengan GLE atau GLC gitu ya. Nah, dia punya opsi $3.200 menjadi Bowers and Wilkins. Itu gimana rasanya ya? Yang ini aja udah bagus banget. Bener-bener Harman Kardon terbaik yang pernah gue cobain di sebuah mobil. Banyak Harman Kardon lainnya, tapi ini literally yang terbaik sih, the best. Stagingnya bagus, mid-nya powerful. Kalau misalkan kita dengerin Hotel California tuh ya, itu suara senarnya itu teng, itu sampai bertenaga gitu. Keren banget. Gue jadi inget Veloz gue sama even yang Santa Fe yang udah menang kemarin di budget $3.000 gitu ya. Itu masih belum sebagus ini gitu. Ini kelasnya mungkin kayak gue ikut kontes di mana harganya mungkin sekitar yang bracketnya $5.000-6.000 sih. Top audionya. Bagus banget. Nah, sekarang kita udah di jalan Jogja Solo ya, kecepatan 80 km per jaman gitu ya, sama mobil depan, jadi kita nggak ngebut ya. Emang di sini kecepatannya rata-rata segitu sih. Dan ketika di jalan lurus-lurusan kayak gini gitu ya, di tol, wah ini halus banget mobilnya, lembut banget, bener-bener nyaman sih. Jadi kebayang nggak? Ini entry level SUV mereka. Gimana yang paling tingginya gitu kayak XC90, pasti itu lebih enak lagi dibandingkan dengan ini gitu. Makanya orang ketika biasanya mobil-mobil tuh udah semakin tua itu makin nggak laku. Ini justru dari 2017, 18, 19 sampai sekarang malah penjualan naik terus gitu. Dan Geely tepat sih menurut gua ya. Jadi ketika biasanya pabrikan itu dia akuisisi gitu kan, 100% waktu itu kan. Sekarang beberapa sahamnya udah dilepas di IPO si Volvo ini. Jadi si Geely itu ngasih bener-bener kebebasan buat Volvo berekspresi untuk membuat mobil. Nggak dipaksa seperti waktu Ford, oke, lu gabung deh sama Jaguar, common parts-nya dibanyakin deh, ayo biar hemat segala macam. Enggak. Dia bisa bikin arsitektur sendiri gitu kan. Dan ini kan CMA platform, dan CMA platform ini dipakai sama Lynk & Co sama si Polestar. Jadi nggak cuma satu. Dan ketika dia bikin platform baru, itu bener-bener Geely itu mengambil kesempatan yang sangat besar untuk membuat mobil-mobil yang bagus. Karena teknologi-teknologi Volvo itu sama engineer-engineer yang bagus-bagusnya itu banyak diadopsi sama Geely pada saat itu. Dan sekarang Geely punya pabrikan namanya Lynk & Co, mobil mewah dari Tiongkok yang bisa dibilang itu Volvo banget lah, cuma desainnya lebih agresif, kurang Volvo desainnya. Dan Volvo juga punya 30% saham di Lynk & Co. Kemudian Polestar yang tadinya tim balapnya Volvo itu juga dikasih kebebasan untuk membuat mobil sendiri ya. Gue pikir dia bakal jadi divisi kencengnya dari Volvo, tapi enggak, ternyata dia punya mobil yang independen. Dan Volvo punya hampir 50% saham di Polestar. Jadi kalau misalkan kalian kecewa, banyak orang, wah dibeli mobil Cina, dibeli Geely. Wah, gue sangat bersyukur Volvo bisa mengaspal lagi dan menghasilkan mobil-mobil yang keren, ganteng, nyaman, dan super safety. Karena Volvo ini, pilarnya ini dikasih besi yang sangat kuat. Jadi kekuatan itu kurang kalau nggak lebih ya 2000 MPa, megajoule pascal. Jadi ketika tabrakan, ya kan biasanya sini tuh paling lemah nih. Nah, ini kuat sekali pilar bagian sininya. Memang di uji crash test itu banyak yang hasilnya lebih baik dibandingkan dengan Volvo XC40, XC60 atau XC90. Tapi Volvo itu mikirin beberapa hal yang nggak dipikirin dari crash test. Jadi beberapa mobil itu didesain buat sebagus mungkin di crash test. Kalau Volvo, tujuannya bukan mendapatkan rating yang bagus di crash test, tapi menjadi mobil yang paling aman di dunia, bagaimanapun caranya. Jadi terkadang beberapa hal itu yang nggak masuk ke crash test kayak pilar sini, dimasukin juga sama Volvo. Bahkan kemarin ada foto ya, tahu mobil namanya Zeekr. Zeekr itu divisi mewahnya dari Geely, yang dimana pakai beberapa part dan platform dari Volvo juga. Itu pas pilarnya ini ketabrak sama truknya yang bengkok, bagian drivernya dan kawan-kawannya aman. Luar biasa. Nggak kepikiran kan sama mobil lain kan. Makanya Volvo tuh luar biasa. XC90 dikasih pole di bagian tengahnya, dar, kuat loh sininya nih. Gila ya. Nah, itulah Volvo. Jadi safety tetap nomor satu meskipun di crash test nggak mendapatkan hasil yang paling baik gitu. Masih banyak yang lebih baik, tapi untuk beberapa faktor keamanan, namanya juga di jalan kita nggak tahu kan kayak gimana kan. Nah itu tetap dipikirin sama Volvo. Jadi untuk safety kalian nggak perlu ragu lagi sama Volvo sih. Kenapa jadi kayak iklan Volvo ya? Tapi tetap aja ada beberapa hal yang gue nggak suka di mobil ini. Kayak misalkan pertama remnya, dia tuh remnya unik gitu.
agak keras, tapi pas diinjak sedikit gitu ya, jaraknya pendek, ngeremnya langsung dalam. Tapi dia itu punya body movement ya. Ini sebenarnya udah dipakai dari Volvo sebelumnya. Perhatiin deh kalau naik Volvo, itu brake dive-nya tuh nggak ada yang begini gitu. Jadi ketika kayak pas dia ngerem, dia tuh suspensinya ngejaga biar depannya tuh nggak ikut turun. Jadi rasanya agak sedikit aneh untuk orang yang pertama kali coba bawa Volvo, tapi ketika udah biasa gitu ya, gue kangen banget nih sama mobil yang ngeremnya kayak gitu. Jadi untuk pedal rem, gue rasa Volvo harus kerja lebih keras lagi. Karena emang untuk membuat pedal rem yang ada regenerative braking-nya itu nggak gampang juga sih. Dan yang kedua, kursinya menurut gue di bagian sininya tuh agak terlalu rata sih. Kalau misalkan dibikin lebih ada lekukannya sedikit gitu ya, pasti lebih enak lagi. Dan memang driving position-nya, even kita duduk paling rendah, itu masih rasanya tinggi. Karena mobilnya emang nggak pendek. Terus yang ketiga, AC-nya. Dia kalau kita mau ngatur AC-nya itu mesti pencet dulu, baru kita bisa atur, dan dia agak sedikit delay. Misalnya kita langsung ke maksimum, dia nunggu 1, 2, 3, 4, nah baru dia naik kenceng. Jadi ada delaynya sedikit untuk ngatur-ngatur si AC-nya ini, dan nggak ada shortcut gitu. Kalau dikasih shortcut pasti enak. Kayak misalkan kita mau ngatur, tapi ada yang bagus juga nih. Ini semua mobil harusnya ngikutin ya. Jadi kalau kita pencet temperatur, nah ini ada giniannya nih. Jadi kalau kita mau ngatur ke sini tuh enak gitu loh. Nggak pencet-pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak perlu, udah bisa langsung dari sini. Itu bagus. Dan AC-nya ini dia kan pakai recirculation ya. Tapi entah kenapa recirculation-nya ini kalau misalkan kita depan ada truk apa segala macam yang ada polusinya gitu kan, padat, dia masih agak terasa bocor sedikit aja, kayak ada suara, ada bau knalpot yang masuk gitu. Padahal udah dibikin recirculation. Harusnya dia benar-benar kedap. Tapi memang mobil Eropa kan kayak BMW, Mercedes gitu, dia tuh ada regulasinya. Jadi kalau misalkan dalam beberapa menit gitu ya, kita di mobil, nanti dia akan otomatis ngambil udara luar untuk memperbanyak O2 di dalam mobil. Jadi biar kita nggak gampang ngantuk, nggak gampang capek. Karena kalau misalkan gua jalan dari Jakarta Klaten gitu ya, gua naik mobil Jepang gitu ya, nggak ada auto recirculation-nya gitu. Karena gue suka buka jendela, tutup lagi. Karena kalau kita benar-benar ketutup, kita jalan terus, itu pasti ngantuk deh. Karena O2-nya menipis di dalam mobil. Kemudian di bangku belakangnya itu tegak banget, bener-bener tegak banget gitu loh. Kalau bisa dibikin lebih rebah sedikit ya, walaupun memang entry level ini biasanya kan bawa sendiri ya orangnya ya, nggak pakai supir ya. Kalau bisa dibikin lebih rebah lagi sedikit, itu kayaknya enak deh. Dan yang terakhir, power window-nya. Ini gue jarang komplain ya soal power window. Power window-nya tuh lambat sekali. Nih, turunnya tuh lama. Naikinnya juga dia agak sedikit butuh waktu ya. Biasanya kan net. Ya, cuma kayaknya buat safety sih. Soalnya kan kalau misalkan kita jepit tangan gitu ya, sama sekali nggak sakit. Power window yang paling halus yang pernah gue coba ketika dites kejepit tangan. Bener-bener halus banget, dia langsung turun. Ya, karena nggak kenceng ya, dibikin pelan sengaja. Segitunya mikirin safety itu Volvo. Nah, ini kita sekarang udah hampir setengah baterainya ya. Cuma dia berubah dari pure sekarang jadi hybrid. Nggak bisa ke pure lagi. Jadi kayaknya kalau udah mau hampir setengah, dia tuh udah nggak bisa jadi full electric lagi deh. Full electricnya cuma untuk 20 km awalnya. Habis itu tetap dia harus kembali ke mode hybrid. Tau gitu tadi ininya kita riset ya, kilometer per liternya ya, karena gue pikir kita bisa ngabisin si baterainya sampai benar-benar habis. Tapi ternyata tetap dia harus pakai bensin sih. Nggak bisa benar-benar pure sampai baterainya 0 terus baru kembali ke hybrid, tuh nggak bisa. Jadi ada sedikit revisi ya. Jadi tadi kan gue bilang kita belum sempat ngeriset trip, tapi ternyata di sini di bawahnya TM ada TA. TA itu dari pertama kali kita nyalain mesin sampai sekarang udah menempuh 22,8 dan konsumsi bahan bakarnya 0,7 liter per 100 kilo. Gila. 0,7 liter per 100 kilo. Berarti 100 kilo cuma mengeluarkan 700 mili doang bensinnya ya. Kalau kita pakai mode pure, terus tadi dia berubah sendiri ke mode hybrid. Seirit itu, luar biasa. Makanya klaimnya bisa 1 liter, 2 liter per 100 km sih ya wajar aja. 1 liter untuk 50 kilo itu kan udah luar biasa banget ya. Oke, sekarang kita udah sampai di rumah dan kita mau bahas interiornya ya. Ini kita nyalain dulu kali ya. Nah, nyalain.
AC doang yang nyala. Dan AC-nya karena dia plug-in hybrid, dia pakainya AC-nya udah elektrik kompresornya. Jadi nggak perlu nyalain mesin baru dia bisa muter kompresor sehingga AC-nya dingin. Pas lagi gini aja AC juga udah bisa dingin. Kita nyalain dulu AC. Desain interior sebenarnya kalau dilihat itu sederhana ya. Cuma bagian sininya, ini kalau siang tuh kerasa agak kurang, tapi pas malam bagus. Karena warnanya tuh kayak kita ngeliat kayu, tapi sebenarnya digital gitu. Cuma sayangnya cuma di depan doang, belakangnya nggak ada. Dan mobil ini juga menggunakan beberapa bahan yang ramah lingkungan, seperti misalkan di sini nih. Nih, di bagian pintunya, ini bahan-bahan karpetnya ini yang daur ulang, dibilangnya Volvo, sampai ke sini juga semuanya bahan daur ulang. Tapi di bagian sininya kita cuma dapat tempat penyimpanan kecil doang sebelah kiri, sininya tuh nggak bolong gitu. Nah, di sini ada wireless charging, 2 buah cup holder, tuas transmisi dengan automatic parking brake-nya, dan di sini ada tempat penyimpanan yang kecil, sama di belakang kita dapat AC. Nah, untuk layar tengahnya dia nggak seperti mobil-mobil zaman sekarang yang gede-gede. Dia cuma segitu doang ukurannya, tapi gua suka banget. Memang nggak seperti Mercedes-Benz atau BMW yang desainnya itu wah digital sekali ya, kekinian banget. Ini rasanya kayak kita masuk ke Nokia Lumia ya. Mungkin Swedia sama Finlandia kan deketan ya. Tapi secara operasionalnya itu gampang banget, mudah banget. Biasanya mobil Eropa, gue tuh butuh adaptasi dulu beberapa saat, ngeliat-ngeliat dulu gitu ya. Ini gue cukup adaptasinya tuh bentar doang, 5 menit aja gue udah tahu semuanya apa aja yang ada di mobil ini. Padahal ini pertama kalinya gue naik Volvo yang modern seperti ini ya. Settingsnya pun dia ada banyak banget, jadi kita mau ganti apapun di mobil ini ada banyak. Dan kalau misalkan kita mau balik home tinggal pencet di sini. Jadi semuanya benar-benar mudah dan gampang. Kemudian di atas kita dapat panoramic sunroof, terus spion dengan elektrokromatik, dan seperti halnya mobil mewah di kelas ini ya, tentu saja dia sudah memiliki perlengkapan amenities yang lengkap, kayak misalkan lampu di bagian sini dan kawan-kawannya, termasuk juga ambient light yang menurut gua itu berbeda dengan ambient light mobil-mobil Eropa kebanyakan, karena ya ini panelnya beda. Terus ada downlight yang warna-warni bisa diatur dari sini dan kawan-kawannya. Jadi sebenarnya mobil ini tuh kayak ngasih sensasi yang berbeda dibandingkan dengan mobil Eropa kebanyakan. Kalau Mercedes dan BMW itu agak mirip-mirip nuansanya, ini benar-benar berbeda total. Kayak masuk ke apa? IKEA. Jadi setelah kita cobain Volvo XC40 ini ya, ini mobil menurut gua meskipun dia untuk sebuah Volvo SUV di entry level, tapi entry levelnya itu benar-benar cuma dibikin size-nya kecil. Secara kenyamanan, performa, dan lain-lainnya, itu nggak membuat mobil ini kerasa kayak entry level. Ya memang dibandingkan dengan competition-nya dia lebih mahal, hampir 100 jutaan. Tapi percaya deh, pas kalian nyoba mobil ini, nyobain langsung, bakal berasa, oh iya, wajar lah mobil ini mahal. Karena emang kenyamanannya, terus fitur yang ditawarkan, dan juga beberapa perlengkapan lainnya termasuk plug-in hybridnya itu memberikan nilai plus yang nggak kita dapetin di mobil-mobil di kelasnya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mungkin teman-teman udah ada yang beli Volvo XC40, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana memeliharanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!